Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Indah yang bertugas pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, maksud dan tujuan Ibu datang ke sini ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi. Konsultasi. Baik. Sebelum konsultasi, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, saya sudah selesai cuci tangan. Sebelumnya, saya menanyakan identitas terlebih dahulu ya. Untuk namanya siapa? Nona S. Nona S. Usianya 17 tahun. 17 tahun. Untuk agamanya? Islam. Islam. Pendidikannya? SMA. SMA. Kerjaannya pelajar ya? Iya. Suku bangsanya? Jawa Indonesia. Untuk alamatnya? Alamatnya Mojosongo. Golongan darahnya sudah tahu? Sudah. Abi. Baik. Untuk keluhannya apa ya, Dik? Saya menstruasinya tidak lancar selama 2 bulan. Menstruasinya tidak lancar. Baik. Ada lagi? Sudah. Dan saya merasa cemas gitu, Bu. Oh, cemas ya. Iya. Cemas. Baik. Di sini saya akan memberikan KIE tentang gangguan menstruasi ya, gangguan menstruasi yang sering terjadi pada remaja, usia-usia remaja. Baik, apakah adiknya sudah tahu gangguan apa saja yang sering terjadi pada usia remaja, gangguan seperti menstruasi? Belum tahu. Belum tahu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan menstruasi ya. Jadi pengertian menstruasi sendiri itu yaitu terjadinya perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Nah, untuk menar sendiri itu usia menstruasi pertama kali pada remaja perempuan. Nah, untuk gangguan siklus haid itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada polimenor, ada oligomenor, sama aminor. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan siklus haid. Yang pertama yaitu ada poliminor. Poliminor adalah keadaan di mana siklus haid lebih pendek dari normal, yaitu kurang dari 21 hari, perdarahan kurang lebih sama atau lebih banyak daripada haid normal. Nah, untuk oligominor adalah keadaan di mana siklus haid lebih panjang dari normal, yaitu lebih dari 35 hari dengan perdarahan yang lebih sedikit. Nah, untuk aminor adalah keadaan di mana tidak adanya haid selama minimal 3 bulan berturut-turut. Aminor ini dibagi menjadi 2, yaitu aminor primer dan aminor sekunder. Nah, untuk gangguan volume dan lama haid yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hipermenor dan hipomenor. Untuk hipermenor yaitu perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih dari 8 hari. Untuk hipomenor yaitu merupakan perdarahan haid yang lebih pendek atau lebih sedikit dari batas normalnya. Nah, gangguan lain terkait dengan haid antara lain yaitu ada dysmenor, ada premenstruasi sindrom, ada mastodinia, dan Mittelsmert. Baik, untuk gangguan lain terkait haid yaitu saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi untuk dysmenor itu yaitu gangguan ginekologi berupa nyeri saat menstruasi yang umumnya berupa kram dan terpusat di bagian perut bawah hingga meninggalkan aktivitas. Nah, untuk PMS atau premenstruasi sindrom yaitu kumpulan keluhan yang umumnya dimulai 1 minggu hingga beberapa hari sebelum mulainya haid dan menghilang sesudah haid dimulai. Nah, untuk mastodinia atau mastalgia adalah rasa tegang atau payudara menjelang haid. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada Mittelsmert yaitu rasa sakit di tengah-tengah siklus haid, yaitu sekitar hari ke-14 sebelum dimulai. Nah, rasa sakit nyeri ini biasanya muncul tepat di perut bagian bawah, di salah satu sisi perut atau punggung saja. Nah, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang menstruasi dan gangguan menstruasi lainnya.
Dari sini apakah ada yang ditanyakan, Dek? Baik, jika tidak ada, saya mau melakukan evaluasi ya. Untuk gangguan lain dari haid itu apa saja? Ada dysmenorrhea, Ya. ada premenstrual syndrome, terus ada mastodynia dan Mistelmers. Nah, jadi adik sudah paham ya tentang yang tadi saya sudah jelaskan. Baik, jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, saya akan membacakan untuk hasil dari pemeriksaan tadi. Untuk tekanan darahnya didapatkan 110/70, untuk pernapasannya 20 kali per menit, untuk nadinya 86 kali per menit, dan untuk suhunya 37 per menit ya, Dek. Nah, untuk adiknya jangan cemas, karena nanti kalau adiknya cemas itu dapat meningkatkan rasa stres pada diri adik sendiri. Jadi diharapkan adik jangan stres. Nanti jika adik tidak stres, tidak akan mengganggu atau menghambat menstruasi adik. Apakah adik sudah paham? Sudah. Jadi diharapkan jangan banyak pikiran ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi.